Yuk kita lihat lebih dekat. Katanya ada yang bilang bahwa CV ATS friendly hasil generate ke PDF itu nggak bisa terscan dengan baik oleh sistem dari ATS berdasarkan dari salah seorang pernyataan yang membuat statement tersebut. Ini viral di Twitter beberapa waktu atau beberapa hari yang lalu. Di sini kebetulan ini ada manifest di akun Workspace gitu ya. Kebetulan ini adalah kiriman pada 7 Maret 2024, masih baru. Ini tweetnya bunyinya gini, berarti selama ini CV nggak boleh save as PDF ya? Mana gue PDF mulu? Nah, ini adalah screenshotan dari komentar yang ada di TikTok. PDF nggak boleh, Bu. Saya selama ini PDF. Kalau ATS friendly nggak bisa PDF, Beb, katanya begitu. Baru tahu, masa sih, Bu? Nah, ini menjadi salah satu kontroversi tersendiri bagi para pencari kerja, terutama bagi saya pribadi, apalagi bagi teman-teman fresh graduate yang memang masih belum memahami CV itu secara gambaran real atau secara gambaran fullnya, secara maksimal gitu ya. Nah, kebetulan dari tweet ini ada beberapa reply terkait kontroversi tersebut, bisa dikatakan dalam tanda kutip kontroversi terkait CV ATS friendly. Ada salah satu dari akun Kampus Update, dia menyatakan bahwa bisa kebaca ya, ini info yang benar, silakan nanti kalian baca sendiri. Terus juga ada tweet reply dari akun yang lain, PDF yang asalnya dari Word itu bisa gitu ya. Tapi kalau base-nya dari gambar diubah ke PDF itu ya nggak bisa. Informasi konten kreator di atas nggak lengkap. Kalau ada yang cari LinkedIn Premium, boleh cek profil. Ini ternyata lagi marketing juga jualan. Terus juga apaan sih informasi sesat? ATS itu sulit bacanya file PDF yang scanan dari foto. Kalau PDF yang biasa import dari Word bisa, soalnya editable, caranya masih kebaca. Hoax kayak gitu ya. Oke, nanti kita akan kupas tuntas, kita akan coba bedah, dan ini sangat penting banget untuk diikuti dari awal sampai akhir. Jadi nggak boleh di skip sama sekali karena ini infonya penting dan berbobot. Kita akan pelajari langsung by case study gitu ya. Case study berdasarkan dari dokumen, apalagi kita nanti pakai CV kayak gitu. Oke, kita akan coba bedah. Di sini kebetulan saya punya 2 file dokumen. Katakanlah ini adalah CV. Katakanlah ini adalah CV sebagai salah contoh, karena kebetulan saya juga nggak punya dokumen CV yang fisik untuk di-scan gitu ya. Katakanlah ini adalah CV. Ini CV yang pertama, hasil dari generate file Word yang diubah ke PDF. Katakanlah ini adalah CV juga, tapi ini adalah hasil print-printan CV yang udah di-print, dicetak, lalu di-scan pakai scanner atau print yang ada scannernya, kayak gitu. Ini ada 2 macam nih. Yang pertama, CV ini belum dicetak, jadi ini diubah dari Word ke PDF. Jadi biasanya orang-orang biasa pakai format yang kayak gini, dan ini yang udah dicetak, lalu di-scan, kayak gitu. Yang pertama, kita coba untuk CV yang hasil ubah dari Word ke PDF. Kalau kita lihat kayak gini nih, secara mudahnya itu sebenarnya seperti ini. Ini tulisan pengalaman kerja, kalau kita blok, lalu kita copy ya. Nanti kita taruh di sini, tulisannya akan sama, pengalaman kerja. Oke, itu ya catatannya. Kalau misal kita coba copy lagi nih. Oke, kita coba copy lagi. Lalu kita taruh di sini, itu masih akan tetap hasilnya sama. Otomatis kalau misalkan hal sesepele ini, hal sesimpel ini bisa diidentifikasi dengan baik, bisa divalidasi, otomatis CV yang seperti ini tentu akan lolos screening ATS dari sistem ATS itu sendiri. PT Arta Boga Cemerlang, Orang Tua Group, Karawang, Jawa Barat, dan hasilnya sesuai. Ini adalah CV yang di-generate dari file Word, lalu diubah ke PDF, dan 100% jadi. Karena memang untuk generate dari hasil ini adalah berupa tulisan. Foto nggak akan bisa dilakukan screening foto ya, cuma sebagai efek visual aja kayak gitu. Cuma di sini yang paling penting adalah tulisannya. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, ini adalah katakanlah CV yang udah dicetak, lalu di-scan kayak gitu. Kita coba copy, misalkan ini juga kopiannya ternyata udah mulai bermasalah nih, padahal
saya coba untuk mengenerate blok dari tinggi, kok malah yang kena provinsi gitu nih. Nah, nih. Kita coba Provinsi Jawa Barat. Kita coba klik kanan, copy, lalu kita taruh di sini. Nah, ini nggak akan kebaca hasil CV yang udah dicetak lalu di-scan. Nanti munculnya akan ada simbol-simbol seperti ini. Jawa Baratnya pun walaupun ini hasilnya bagus, tapi di sini nggak ada spasi kalau misalkan kalian lihat. Nah, di sini nggak ada spasi. Nah, di sini ada simbol-simbol lain yang mempengaruhi hasil screening pada provinsi. Padahal ini tulisannya adalah R kayak gitu. Oke, yang pertama. Kita coba untuk bagian ini nih. Bagian ini kebetulan banyak. Nah, nih. Kalian lihat di sini secara bloknya itu nggak rata gitu. Kita coba copy. Lalu taruh ke sini. Nah, kalian bisa lihat. If. Kok bisa jadi if kayak gitu ya? Padahal aktif menulis di website WordPress. Padahal di sini dipisahkan oleh koma, tapi ada simbol-simbol aneh. Hobi membaca konten terbaru dan skill. Padahal di sini i malah jadi tanda seru. Skill, public speaking baik, dan semuanya kata-kata yang ada di sini itu tanpa spasi. Nah, jadi itu perbedaannya. Sebenarnya kayak gitu. Kalau misalkan kita ada informasi, kita harus bisa coba validasi terlebih dahulu. Jadi pada intinya adalah di sini CV yang hasil dari generate Word ke PDF itu bisa terbaca nih. Kita coba bertindak sebagai audit lapangan. Kita copy, taruh sini. Nah, masih sama hasilnya. Nggak ada yang beda. Oke. Lalu pada yang CV hasil scan yang udah dicetak lalu di-scan itu nggak kebaca secara sempurna. Itu contoh yang pertama. Nah, contoh yang kedua, kita akan coba untuk melihat secara langsung CV itu dalam bentuk file Word kayak gini. Oke. Nah, ini file Word yang biasa kita generate adalah kita coba simpan ke PDF kayak gitu ya. Kita coba simpan ke PDF, lalu di sini formatnya, type-nya diubah ke PDF. Oke, kita save. Nah, kayak gitu. Nanti akan muncul nih file PDF-nya. Nah, inilah CV yang harusnya bisa terbaca dengan baik. Saya Ayudhya, kita coba copy. Kita coba taruh ke sini, notepad. Kita paste, masih bisa terbaca. Ini yang dimaksud CV ATS friendly, masih bisa terbaca oleh sistem. Sesimpel itu, sesederhana itu. Kecuali kalau misalkan kalian pakai CV-nya udah dicetak lalu di-scan sama kalian. Nah, itu yang akan kesulitan untuk dibaca. Di sini yang dibaca itu adalah formatnya tulisan, bukan format dari gambar atau secara efek visual. Efek visual itu hanya sebagai mempercantik kayak gitu aja ya. Jadi yang dibaca itu adalah tulisan. Jadi penting-penting bagi kalian, kalau misalkan kalian itu pernah lihat statement dari seorang HR atau talent acquisition itu menyatakan bahwa kata kunci atau keyword di dalam CV itu sangat penting, yaitu penempatannya ada di tulisan, bukan pada efek visual ataupun gambar. Oke, jadi sampai sini clear ya, kalau CV ATS yang hasil generate dari file Word, lalu kita simpan ke dalam PDF, masih bisa terbaca. Oke, kita clear sampai sini. Dan kita coba baca komentar-komentar lain. Info sesat ya, katanya TikTok platform bodoh, sekarang ada kayak gini, percaya hoax nih. Patokannya gampang, gini, coba Ctrl+A PDF CV-mu, lalu paste ke notepad. Kalau pas keluar hasilnya nihil atau acak-acakan tidak bisa dipahami, isinya berarti tidak ATS friendly. Kalau masih terbaca baik berarti aman. Nah, seperti yang sudah tadi kita praktekkan bareng, CV ATS hasil dari Word ini yang diubah ke PDF bisa terbaca normal di sini maupun di Notepad. Kalau nggak percaya, kita coba lagi. Kita copy, lalu kita paste. Oke. Bagus, masih bisa terbaca dengan bagus. Nah, masih bisa terbaca ya. Nih, kalian lihat sendiri. Nggak ada yang beda. Oke. Fine aja.
Malah ribet kalau nggak PDF. Jadi itu disaranin apa selain PDF? Microsoft Word. Malah ini nggak direkomendasikan lagi. CV baiknya itu pakai PDF, jangan malah Microsoft Word. Itu ya, yang paling penting, catatan penting. Oke, ini misinformasi ya guys. Word atau dokumen yang diekspor ke PDF itu tetap editable, bisa dibaca atau proses sama komputer. Jadi sebenarnya PDF sama Word atau Docs sama aja. Nah, ini ada salah satu pernyataan dan pertanyaan juga. Jadi pada intinya CV attach friendly yang di-generate dari Word ke PDF itu bisa dibaca. Kecuali kalau misalkan dari hasil scan ini yang sulit untuk dibaca, karena memang hasil scan itu sebenarnya bukan merepresentasikan tulisan sama sekali, karena memang sudah berubah formatnya. Kecuali kalau misalkan diubah secara manual dari Word ke PDF itu masih bisa dibaca gitu ya, clear ya. Jadi ini buat para pencari kerja, buat para fresh graduate ataupun experience sekalipun yang masih bingung terkait CV, sebenarnya itu harusnya seperti ini, dan ternyata kita ulik secara detail, hasilnya seperti ini. Fakta langsung kondisi di lapangan kayak gitu. Oke, jadi dari kalian apabila ada yang ingin tanyakan, silakan drop aja di kolom komentar, nanti kita discuss bareng. Apabila video ini bermanfaat, jangan lupa subscribe channel Hawam Teknologi, karena channel ini membahas tentang tips CV dan tips teknologi lainnya. Baik, terima kasih sudah menonton video kali ini, dan sampai jumpa di video yang lain. See you!